أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, di video pelajaran agama Islam kali ini kita akan pelajari bab sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Tentunya di dalam bab ini terdapat beberapa subbab yang harus kita pelajari. Yang pertama ada jalur masuk Islam di Indonesia. Yang kedua ada strategi masuk Islam di Indonesia. Yang di dalamnya nanti akan dibahas pula faktor Islam mudah diterima di Indonesia. Dan yang terakhir ada fase penyebaran Islam di Indonesia. Nah, subbab di atas akan dijelaskan dengan pemateri dari video pembelajaran kita kali ini. Sebelum mengawali pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita mengawalinya dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Selamat belajar teman-teman. Di poin pertama pada bab sejarah perkembangan Islam di Indonesia, kita akan membahas tentang jalur masuk Islam di Indonesia. Nah teman-teman, teori yang pertama yaitu adalah teori Gujarat yang dicetuskan oleh J.W.J. Drewes dan dikembangkan oleh Senokharji, J. Pinapel, W.F. Suterhim, C.P. Matuki hingga Sucipto Wirjosuparto. Mereka mengatakan bahwa Islam yang masuk ke Kepulauan Indonesia berasal dari Gujarat sekitar abad ke-13 atau abad ke-7 Hijriah. Namun, Drewes sebenarnya tidak menyebutkan bahwa pembawaan ajaran Islam ke Indonesia adalah para pedagang India, melainkan kaum saudagar asal Arab yang terlebih dahulu menetap di Gujarat sebelum melanjutkan rute perdagangannya ke Nusantara sekaligus untuk syiar Islam. Teori Drewes yang dikembangkan oleh Horji ini menyebutkan bahwa Islam masuk ke Nusantara seiring dengan terjalinnya hubungan antar kerajaan atau masyarakat lokal dengan pelaku Gujarat dari India. Pendapatnya didasarkan karena peran orang-orang Gujarat yang telah membuka hubungan dagang dengan bangsa lokal Indonesia sebelum para pedagang dari Timur Tengah atau Arab. Menurutnya, yang pertama kali dimasuki para saudagar Muslim Gujarat itu adalah wilayah Kesultanan Samudra Pasai di Aceh. Selain itu, Pinapel juga berpendapat bahwa orang yang menyebar Islam ke Indonesia awalnya bukan dari orang Arab langsung, melainkan para pedagang Gujarat yang memeluk Islam dan berdagang ke dunia timur. Selain itu, Matuki dan Wirjosuparto juga memiliki argumen yang sama. Bukti dari teori ini yakni adalah ditemukannya batu nisan Sultan Samudra Pasai Malik Al-Saleh tahun 1297 dan nisan Maulana Malik Ibrahim yang wafat tahun 1419 di Gresik, Jawa Timur. Kedua batu nisan ini memiliki bentuk yang sama dengan batu nisan yang terdapat di Kambai, Gujarat. Tanda-tanda fisik batu nisan di depan dengan corak khas batu nisan pekuburan Islam Gujarat, India. Matuki kemudian berkesimpulan bahwa batu nisan tersebut diimpor dari Gujarat atau setidaknya dibuat oleh orang Gujarat atau orang Indonesia yang telah belajar kaligrafi khas Gujarat. Bukti lain adalah catatan perjalanan Marco Polo 1292. Marco Polo adalah orang Venesia yang dalam catatannya diceritakan bahwa tahun 1092 dari Tiongkok ke Eropa melalui jalur laut, Marco Polo mendapat tugas dari Kaisar Cina untuk mengantarkan putrinya yang dipersembahkan kepada Kaisar Romawi. Dalam perjalanannya, ia singgah ke Sumatera bagian utara. Ia menemukan kerajaan Islam yaitu Kerajaan Samudra dengan ibu kota Pasai. Di sana ia mengunjungi banyak sekali penduduk yang beragama Islam dan juga banyak pedagang dari India atau Gujarat yang giat menyebarkan agama Islam. Dan pada akhir abad ke-13 Islam sudah berkembang di Indonesia. Kemudian selanjutnya ada teori Arab atau Mekah, merupakan teori Islam yang menyebutkan bahwa Islam masuk ke Indonesia langsung dari Arab atau Mekah pada masa kekhalifahan. Selain itu, teori Mekah atau Arab ini juga mengatakan bahwa proses masuknya Islam ke Indonesia ini berlangsung pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Teori ini didukung oleh J.C. Van Leur hingga Buya Hamka atau Abdul Malik Karim Amrullah.
salah satu seorang ulama sekaligus sastrawan Indonesia. Pada bukunya yang berjudul Sejarah Umat Islam yang terbit pada tahun 1997, Buya Hamka menjelaskan bukti-bukti masuknya agama Islam di Indonesia. Bukti yang dimaksud Buya Hamka ini adalah berupa sumber dari naskah kuno Cina yang menyebutkan bahwa sekelompok bangsa Arab yang bermukim di pesisir barat Pulau Sumatera pada tahun 625 Masehi. Selain itu, di kawasan tersebut pada saat itu merupakan kekuasaan Kerajaan Sriwijaya yang juga ditemukan batu nisan yang bertuliskan nama Syekh Rukunuddin yang wafat pada tahun 672 Masehi. Teori ini juga didukung oleh T.W. Arnold yang menyatakan bahwa masa itu bangsa Arab merupakan bangsa yang dominan dalam berdagang di Nusantara. Kemudian mereka menikah dengan warga pribumi dan berdakwah di Nusantara. Menurutnya motivasi awal kedatangan orang Arab tidak dilandasi oleh nilai-nilai ekonomi, melainkan didorong oleh motivasi spirit menyebarkan agama Islam. Dalam pandangan Hamka, jalur perdagangan antar Indonesia dengan Arab telah berlangsung jauh sebelum Tarik Masehi. Bukti lain kebenaran teori Arab diantaranya sebagai berikut ini, yaitu satu, pada abad ke-7 yaitu tahun 1674 di pantai barat Sumatera sudah terdapat perkampungan Islam atau Arab dengan pertimbangan bahwa pedagang Arab sudah mendirikan perkampungan di Kanton sejak abad ke-4. Hal ini juga sesuai dengan berita Cina. Kemudian yang kedua, Kerajaan Samudra Pasai menganut aliran Mushaf Syafi'i di mana pengaruh dari aliran terbesar pada waktu itu adalah Mesir dan Mekah. Sedangkan Gujarat atau India adalah penganut Mushaf Hanafi. Yang ketiga, adanya penggunaan gelar Al-Malik pada raja-raja Samudra Pasai yang umum ditemui pada budaya Islam di Mesir. Kita lanjut pada teori yang ketiga, yaitu teori Persia. Teori ini didukung oleh sejarawan Husain Jajaningrat dan Profesor Umar Amir Hussein yang menyatakan Islam masuk Indonesia pada abad ke-13 Masehi di Sumatera di Samudra Pasai. Teori ini menitik beratkan kebudayaan masyarakat Indonesia dan Persia. Bukti-bukti persamaan dan teori ini diantaranya yang pertama, adanya peringatan 10 Muharram atau Asyura atas meninggalnya Husain, cucu Nabi Muhammad SAW. Di Karbala yang sangat dijunjung tinggi oleh kaum muslim Syiah di Iran atau Persia. Di Sumatera Barat yang disebut upacara keranda tabut, yaitu menggerakkan atau mengarak keranda yang di atas namakan keranda Husain dan disebut keranda tabut untuk dilempar di sungai. Sedangkan di Jawa ditandai dengan pembuatan bubur syuro dan dasar dari kegiatan tersebut sangat dijunjung oleh kaum muslim di Persia. Masuk pada persamaan yang kedua, yaitu adanya kesamaan ajaran Sufisme yang dianut Syekh atau Siti Jenar dan Al-Halaj, merupakan seorang sufi besar Persia. Ajaran Sufisme atau yang biasa kita kenal tasawuf, yang yakni gerakan Islam yang mengajarkan ilmu, cara menyucikan jiwa, menjernihkan akhlak dan batin, serta untuk memperoleh kebahagiaan yang abadi. Dan di Indonesia, ajaran Sufisme dianut oleh Siti Jenar. Persamaan yang ketiga, yakni menggunakan istilah bahasa Iran atau Persia untuk mengeja bunyi harokat atau huruf Arab. Persebaran agama Islam melalui teori Persia memberikan keuntungan untuk Indonesia berupa penyerapan budaya serta kosakata dan Persia. Penyerapan kebudayaan seperti bentuk batu nisan dan beberapa upacara yang dilakukan di Persia sangat-sangat bermanfaat serta menambah kebudayaan di Indonesia. Dan teori yang keempat yaitu teori Cina. Teori ini menyatakan bahwa Islam datang ke Indonesia, Jawa dan Sumatera berasal dari para perantau Cina. Menurut teori ini, orang Cina telah berhubungan baik dengan masyarakat Indonesia jauh sebelum Islam dikenal di Indonesia. Pada masa Hindu-Buddha, etnis Cina atau Tiongkok telah berbaur dengan penduduk Indonesia terutama melalui kontak
dagang. Bahkan ajaran Islam telah sampai di Cina pada abad ke-7 Masehi, masa di mana agama ini baru berkembang. Oke teman-teman, di subbab yang kedua kita akan membahas strategi dakwah Islam di Indonesia. Yang pertama ada perdagangan. Penyebaran agama Islam melalui media perdagangan merupakan awal proses Islamisasi di Indonesia yang pada abad ke-7 Masehi hingga abad ke-16 Masehi, bangsa Indonesia kedatangan para pedagang Islam dari Arab, Persia, dan India. Mereka melakukan perdagangan di Indonesia dalam menjalani hubungan dagang antara masyarakat Indonesia. Penyebaran agama Islam melalui perdagangan menguntungkan juga sangat efektif wilayah pesisir, selain lebih sesuai dengan karakter masyarakat. Dan yang kedua ini ada perkawinan. Pernikahan yang masuk ke perdagangan Muslim Indonesia dilihat dari segi ekonomi. Mereka memiliki status sosial yang lebih dibandingkan penduduk pribumi. Interaksi antara penduduk pribumi dan perdagangan Muslim yang intens tidak jarang diteruskan dengan adanya perkawinan antara kaum pribumi dengan para pedagang Muslim. Selanjutnya, dalam prosesi perkawinan, pihak pribumi harus mengucapkan kalimat syahadat sehingga perkawinan ini menjadi media yang efektif dalam penyebaran agama Islam. Contoh para ulama yang melakukan perkawinan dengan masyarakat pribadi di antara Raden Rahmat. Yang ketiga ada politik. Proses Islamisasi melalui media politik secara berkesinambung antara penguasa dan pemerintah. Setelah penguasa atau rajanya masuk Islam, hampir pasti rakyatnya juga masuk Islam. Contoh di Maluku dan di Sulawesi. Selain itu, kerajaan Islam yang kerajaan-kerajaan non-Islam dan melakukan penakluknya terhadap kemenangan membuat masyarakat secara bertahap masuk Islam. Dan yang keempat ada pendidikan. Penyebaran agama Islam melalui pendidikan yang berupa pesantren. Pesantren menjadi media yang efektif dalam proses Islamisasi di Indonesia. Agama juga keterampilan hidup yang lainnya. Selain ini juga menjadi tempat penampa ilmu untuk para calon juru dakwah agama Islam di antara lembaga pendidikan atau pesantren. Pada masa awal perkembangan Islam adalah pesantren yang didirikan Sunan Ampel dan Sunan Giri yang terkenal sampai di Maluku. Yang kelima ada kesenian. Islamisasi melalui kesenian yang paling terkenal adalah dengan mengadakan pertunjukan seni gamelan dan wayang. Sebagaimana diketahui bahwa kesenian wayang dan gamelan digunakan Wali Songo dalam berdakwah penyebaran agama Islam. Seni gamelan banyak digemari masyarakat Jawa dan ini tentu dapat mengundang masyarakat berkumpul dan selanjutnya dilaksanakan dakwah Islam. Cara ini banyak ditemui di Yogyakarta, Solo, Cirebon, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada tasawuf. Para sufi mengajarkan tasawuf yang diramu dengan ajaran yang sudah dikenal oleh masyarakat Indonesia. Seorang sufi biasanya dikenal dengan hidup dalam kesederhanaan. Mereka selalu menghayati kehidupannya di masyarakatnya dan hidup bersama di tengah-tengah masyarakatnya. Adapun faktor-faktor Islam mudah diterima di Indonesia yakni yang pertama, agama Islam bersifat terbuka. Yang maksudnya, bahwa agama Islam dilakukan secara terang-terangan dan menerima pihak dari segala kalangan agama. Agama Islam memiliki sifat terbuka yang artinya agama Islam terbuka buat siapapun. Islam menerima banyak kebudayaan dan apapun itu yang tidak bertentangan dengan Islam. Selain itu, syarat masuk agama Islam itu mudah karena tanpa mengenal kasta dan lainnya.
Faktor yang kedua yakni penyebaran agama Islam dilakukan dengan cara damai, yang artinya Islam masuk ke Indonesia dengan cara damai tanpa merusak tatanan budaya yang berkembang di negeri ini. Islam masuk ke Indonesia tanpa kekerasan dan melalui jalur perdagangan, perkawinan, pendidikan, kesenian, tasawuf, dan politik. Tidak ada paksaan untuk masuk ke dalam agama Islam. Dan faktor ketiga, agama Islam tidak membedakan status sosial, yang berarti memang dalam agama Islam tidak boleh membeda-bedakan status sosial yang ada pada manusia itu sendiri. Tetapi yang dimaksud itu karena memiliki dampak pada perbedaan hak asasi yang dimiliki manusia karena perbedaan. Sedangkan arti stratifikasi sosial sendiri tidak memiliki tujuan untuk membedakan hak asasi yang dimiliki manusia, tetapi hanya mengelompokkan status sosial agar dapat mempermudah penelitian terkait hubungan manusia dengan manusia lainnya. Dan faktor keempat, yaitu perayaan dalam agama Islam bersifat sederhana. Dan contohnya seperti upacara peringatan Isra Mi'raj, Maulid Nabi, dan Lebaran atau biasa disebut Hari Raya Idul Fitri. Hari Raya ini sangat didambakan oleh semua orang yang beragama Islam karena hari kemenangan. Sebelum hari itu, semua umat Islam melakukan puasa 1 bulan penuh di bulan Ramadan pada tanggal 1 Syawal, di mana hari penuh kesucian dan kebebasan dari dosa. Nah, teman-teman, masuk pada poin yang ketiga atau subbab yang terakhir, yakni fase penyebaran Islam di Indonesia, yang dibagi menjadi 3 fase. Pada fase yang pertama, yaitu tahap kehadiran pedagang muslim sebelum abad ke-13 Masehi. Pendapat yang pertama itu dikemukakan oleh Syekh Samsuddin Abu Abdillah bin Thalib ad-Dimashqi yang mengatakan bahwa masuknya Islam ke Indonesia itu sejak abad ke-7 Masehi. Selain itu, beliau juga mengatakan bahwa agama Islam masuk ke Indonesia melalui Champa atau Kamboja dan Vietnam sejak zaman Khalifah Utsman bin Affan, yakni tahun 651 Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Pendapat lain ini juga mengatakan bahwa pada abad ke-1 sampai 4 Hijriah terdapat hubungan perkawinan antara pedagang muslim dan penduduk setempat. Jadi selain berdagang, juga ada pernikahan dengan kaum pribumi. Mereka ini disebut dengan kaum tasih dan kaum pose. Tentunya hal ini juga menjadi salah satu faktor yang menambah jumlah umat muslim di Indonesia. Karena syarat menikah dengan pedagang muslim, yakni wanita pribumi, juga harus masuk dalam agama Islam. Nah, kita lanjut pada fase yang kedua ya, yakni tahap terbentuknya kerajaan Islam pada tahun 13 sampai 16 Masehi. Pada fase ini teman-teman ditandai dengan munculnya pusat-pusat kerajaan Islam di Indonesia. Buktinya dengan ditemukannya makam Malik As-Saleh yang terletak di Kecamatan Samudra Aceh Utara dengan angka tahun 696 Hijriah atau 1247 Masehi, yang merupakan bukti jelas adanya kerajaan Islam di Pasai. Dan menurut hikayat Raja-Raja Pasai ini juga menyebutkan bahwa penguasa pertama kerajaan Samudra Pasai adalah Malik As-Saleh. Selain itu, bukti sejarah adanya kerajaan Samudra Pasai ditulis oleh Ibnu Battutah, seorang utusan dari kerajaan Delhi ke Tiongkok, yang menjelaskan dalam perjalanannya dari India ke Tiongkok, Ibnu Battutah singgah ke Samudra Pasai dan mengunjungi istana Sultan Malik Az-Zahir di Samudra Pasai. Dan terdapat pula pendapat bahwa pada permulaan abad ke-13 ini sudah ada pemukiman masyarakat Islam di Barus yang dibuktikan dengan ditemukan makam seorang perempuan yang bernama Tuhar Amisuri dengan angka tahun 602 Hijriah.
Pada akhir abad ke-13 Masehi, Kerajaan Samudra Pasai sebagai kerajaan Islam pertama di Indonesia ini merebut jalur perdagangan Selat Malaka yang sebelumnya dikuasai oleh Kerajaan Sriwijaya, terus berlanjut hingga pada permulaan abad ke-14 berdiri Kerajaan Malaka di Semenanjung, Malaysia, yang pada saat itu dipimpin oleh Sultan Mansur Shah sebagai Sultan ke-6 Kerajaan Malaka, sehingga Islam pada saat itu berkembang pesat di pesisir timur Sumatera dan Semenanjung Malaka. Dan lanjut pada akhir abad ke-15 Masehi dan permulaan abad ke-16 Masehi, pusat-pusat perdagangan di pesisir utara seperti Gresik, Demak, dan Banten telah menunjukkan kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh para wali di Jawa. Kemudian pada abad ke-16 Masehi, kegiatan itu muncul sebagai kekuatan politik karena dengan adanya Kerajaan Demak sebagai penguasa kerajaan Islam pertama di Jawa yang berhasil menaklukkan ibu kota Majapahit. Penaklukan ini tentunya memberikan hal positif dalam penyebaran agama Islam. Karena dengan bantuan Kerajaan Demak, para wali ini bisa mengembangkan Islam ke seluruh daerah-daerah penting. Selain Kerajaan Demak, juga ada Kerajaan Pajang dan Mataram. Bahkan agama Islam bisa berkembang ke daerah-daerah penting di luar Jawa seperti Banjarmasin, Hitu, Ternate, Tidore, dan Lombok. Fase yang ketiga yakni tahap perlembagaan Islam. Pada tahap ini, agama Islam mulai tersebar luas di Nusantara, teman-teman. Karena pemangku kerajaan mulai berguru ke pusat pendidikan Islam seperti Ternate yang berguru ke Giri Gresik. Agama Islam yang tersebar di Pasai tersebar luas ke Aceh, di pesisir Sumatera, Semenanjung Malaka, Demak, Gresik, Banjarmasin, dan Lombok. Bukti tersebarnya yakni di Semenanjung Melayu ditemukannya bentuk-bentuk nisan seperti di Aceh. Kemudian di Kuin Banjarmasin terdapat batu nisan yang memiliki kesamaan dengan yang ada di Demak dan di Gresik. Terus kemudian yang ketiga, di pemakaman Seloparang terdapat sebuah batu nisan yang memiliki gaya Jawa Timur. Diketahui pula pada tahap ini mulai didirikannya masjid-masjid oleh para wali yang selain berfungsi sebagai tempat ibadah juga menjadi tempat pengkajian, taklim, tarbiyah, tempat musyawarah, dan koordinasi dakwah. Karena dengan adanya masjid, dakwah Islam dimulai. Selain masjid juga ada didirikannya pesantren ya teman-teman. Ya seperti yang kita ketahui, pesantren sekarang kan juga sudah banyak. Dan pesantren ini merupakan salah satu hal yang mempengaruhi puncak kelembagaan Islam di Indonesia. Selain itu, dengan adanya kerajaan Islam itu juga merupakan puncak kelembagaan Islam karena sebagai lembaga politik yang menjadi basis bagi dominasi Islam. Nah, itu tadi subbab terakhir dari bab sejarah perkembangan Islam.